bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari seiman, sebangsa, dan satu tanah air. Sumpah Pemuda mengubah pola perjuangan bangsa kita yang semula sporadis di berbagai daerah berubah menjadi perjuangan dengan spirit kesatuan dan persatuan. Spirit inilah yang menjiwai acara kita saat ini. Momentum More Revival, Deklarasi Indonesia 1. Revival, ya revival, atau kebangunan rohani. Seperti kita ketahui bersama, Indonesia pernah mengalami api kebangunan rohani, di mana roh Allah melawat negeri ini dari generasi ke generasi. Inilah waktunya untuk menyusuri jejak-jejak ilahi, merajut simpul-simpul kebangunan rohani di bumi pertiwi ini. Bukan untuk kembali ke masa lalu, melainkan justru untuk menarik benang merah ilahi, memfokuskan titik-titik api untuk berkobarnya api kebangunan rohani yang lebih besar lagi di generasi ini. Sebelum kita memasuki acara Indonesia 1, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Pendeta Yakobus Wibowo, mewakili Panitia Deklarasi Doa Indonesia 1. Salam sejahtera, salam Sumpah Pemuda. Dengan hormat dan segala kerendahan hati, izinkan kami mewakili panitia bersama menyampaikan sepatah dua kata mengenai acara yang luar biasa pada hari ini. Sejujurnya, acara ini digagas dan dipersiapkan dalam waktu yang sangat terbatas. Mungkin seperti itu pula lah bergulirnya sampai terjadinya momentum Sumpah Pemuda di tahun 1928 yang mengubah sejarah perjuangan bangsa kita. Perjuangan yang semula sporadis dan bersifat kedaerahan menjadi pola perjuangan yang berwawasan kesatuan dan persatuan. Sebelumnya, para pejuang kemerdekaan seperti Cut Nyak Dien di Aceh, Pangeran Diponegoro di Jawa, Patimura di Ambon, Saparua, mereka berjuang di masing-masing daerah mereka. Tetapi ketika Yong Sumatera, Yong Java, Yong Celebes, Yong Ambon, Yong Papua bertekad bersatu berkumpul di Batavia untuk mendeklarasikan Sumpah Pemuda, maka peta perjuangan pun berubah. Ya, betapa dahsyatnya the power of declaration, the significance of unity. Demikian pula persoalan besar bangsa kita tidak bisa dilepaskan dari unity dan kebangkitan rohani. Harapan kami, momentum ini akan men-trigger dan ditindaklanjuti dengan unity antara umat Tuhan dan komponen di marketplace untuk bersatu padu, bersinergi untuk memetakan dan memecahkan persoalan bangsa ini. Spirit unity, kesatuan dan persatuan inilah kiranya yang menjiwai momentum kita pada hari ini. Ya, momentum More Revival, Deklarasi Doa Indonesia 1. Merajut simpul-simpul kebangunan rohani di bumi pertiwi, merangkai titik-titik api kebangunan rohani untuk berdiri di hadapan Tuhan dengan satu passion, berkobarnya api kebangunan rohani yang lebih besar lagi. Bukan itu saja, dan jiwa daripada momentum ini adalah unity antar dua generasi pendahulu dan generasi penerus, yang tak bisa dipungkiri kerap terjadi gap atau dikotomi. Generasi tua yang dianggap tidak relevan lagi, dan sebaliknya generasi muda yang dikhawatirkan berjalan dengan caranya sendiri dan tertelan oleh roh zaman ini. Sebab itu, ada 3 segmen penting di dalam momentum acara kita nanti. Pertama adalah segmen pesan untuk generasi, selanjutnya suara dari generasi, dan impartasi bagi generasi. Namun sebelum itu, kita juga akan menyusuri jejak-jejak revival di Indonesia melalui video compilation Journey of Revival Indonesia
sejak tahun 65 ketika awan gelap menudungi bangsa kita. Video compilation ini jauh dari sempurna. Namun, bahkan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya pun bukanlah pribadi-pribadi yang sempurna. Namun setidaknya biarlah kita khususnya generasi ini dapat belajar dari kearifan sejarah. Ya, dari kearifan sejarah. Generasi ini dapat merajut benang merah, bukan hanya untuk meneladani kelebihan-kelebihan yang ada, tetapi juga untuk tidak perlu mengulangi lagi kekurangan-kekurangan yang pernah terjadi. Tim kerja dari More Messenger of Revival mengucapkan terima kasih atas semua dukungan ministry-ministry dan lembaga-lembaga pelayanan yang telah digerakkan Tuhan merespon momentum yang luar biasa ini sejak gagasan ini dilahirkan. From moment to movement. Mari kita maknai peringatan Sumpah Pemuda tahun ini sebagai momentum untuk berkobarnya api kebangunan rohani yang lebih besar lagi. Revival yang sejati. Akhir kata, di tengah suasana PPKM dan segala keterbatasan yang ada, kami mohon maaf bila ada banyak kekurangan di sini sana. Musim kering, tanah meretak. Musim penghujan, berlimpah airnya. Tak ada gading yang tak retak. Biarlah Tuhan pula yang menyempurnakannya. Semangat Sumpah Pemuda, terus berdoa, terus berkarya sampai Indonesia penuh kemuliaannya. Kami mohon dengan hormat Bapak Pendeta Dr. Abraham Rubin Adi memimpin kita dalam doa pembukaan untuk memulai rangkaian acara kita hari ini. Deklarasi doa Indonesia Satu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua Umum Sinode Gereja BT Indonesia, menyambut baik terselenggaranya acara Indonesia Satu yang dilakukan oleh berbagai lembaga dan gereja dalam momentum Sumpah Pemuda ini, supaya kita sungguh-sungguh mengalami kesatuan, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, dan juga kesatuan hati untuk merindukan revival, lawatan Allah yang terbesar terjadi bagi Indonesia, dan generasi muda juga dipakai Tuhan membawa api kegerakan pada akhir zaman ini. Karena itu mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk acara Indonesia Satu ini. Biarlah dari awal hingga akhirnya kami akan diberkati dengan pemaparan dari hamba-hamba Tuhan yang sudah mengalami revival, tergerak hatinya pada masa lalu. Dan kemudian sekarang tongkat estafet itu juga akan diberikan kepada generasi muda yang merindukan lawatan Allah yang terbesar juga terjadi pada generasi kami. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, kiranya NKRI tetap jaya, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika tetap tegak di tengah bangsa kami. Dan kami sungguh rindu dan haus akan kehadiran Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa memulihkan bangsa kami di tengah pandemi, di tengah situasi apapun. Biarlah Tuhan mengasihani bangsa kami. Berkat-Mu untuk setiap acara dari awal hingga akhir, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Berikut ini kita akan menyaksikan secara singkat revival-revival yang pernah terjadi di Indonesia. Khususnya revival di mana generasi muda dibangkitkan, bahkan berperan di dalamnya. Tentu video compilation history of revival ini dan tokoh-tokoh di dalamnya bukanlah pribadi yang sempurna. Namun dari kelebihan dan kekurangan mereka inilah generasi ini dapat belajar memetik hikmahnya. Semoga video ini dapat menjadi gambaran journey kebangunan rohani dari era tahun 60-an hingga saat ini. Mari kita saksikan bersama Journey of Revival Indonesia.
misionaris yang pertama kali membawa Injil masuk ke Sumatera Utara, Reverend Dr. Suset Hetty, yang juga berkebangsaan Jerman, diberi beban Tuhan untuk Indonesia karena melihat bahwa negeri kita ada dalam nubuatan firman Tuhan. Hamba Tuhan ini telah lama mendapat beban atas Papua, Nias, dan 12 mutiara Nusantara kita lainnya. Saat ini beliau sedang berada di Afrika. Namun secara virtual beliau dapat menyampaikan firman Tuhan bagi kita dalam momentum ini. Selanjutnya nanti, choir Next Generation dari Kota Soe, Kupang, Indonesia Timur akan mengumandangkan lagu Revival in the Land. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Mari kita saksikan bersama Prophetic Message by Reverend Dr. Suset Hetty. Greetings, my beloved Indonesia, and what a privilege to join with you in this celebration of Indonesia One. We are all here together because actually we all believe in the purpose of the land, in the destiny of the land, and that is a great revival. A revival that will not only impact all the islands and the entire nation, but impact the nations. And that's really what we are all standing for and believing for. But when we talk about revival, what are we really saying? You know, the word revival doesn't even really exist in the Bible. We see different moves in the Word of God, but the word revival itself does not even exist. So the word revival, really, if you take it from the dictionaries, it says re, meaning to visit again, and revive, which stands to bring life or to restore what has been. So revival is really God restoring, pouring out again a fresh move for His people of what has been. And that is so very, very interesting. The scripture I am praying the most for Indonesia, believing for this revival, is actually in Ephesians chapter 3 and verse 20 and 21. And I'm reading to you from the Amplified Bible. Now unto Him who, by in consequence of the actions of His power that is at work within us, is able to carry out His purpose and do super abundantly, far above all that we dare to ask or think, infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, hopes, and dreams. To Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations forever and ever. Amen. And that, of course, include our generation right here. Now, I like very much where it says, above all that we could pray, desire, thought, hopes, or dreams. Well, to me and for everyone here, we are not just dreaming about a move of God in Indonesia. We actually see and heard that God has spoken. God has given the promises through the prophets, and God has given visions and confirmed it again and again. So we are not just dreaming, we are in faith standing, believing for what God has said, and we are pushing and believing and praying for that appointed time. Now, when we talk about revival, as I said, God is reviving. He is revisiting of what He has actually done before. Now, understanding that, now let's see what the Word of God says. Understanding that, we see examples in the Bible, and we talk, of course, of Joshua that brought revival in his own time. Joshua, to me, is a brilliant and an excellent example of a revivalist, meaning that God brought a change, a new dimension through him. Now, people, we cannot really understand a Joshua, and you hear it all the time, the Joshua generation. We will not ever understand that, how God moved through Joshua possessing the land, unless we understand the moves of God before that. Now, to be able to understand that, God works with times and seasons. And we see here in Genesis, God chose men. He chose Adam, Abram. God chose to fellowship with men. And then we see in Exodus, God redeeming man
out of bondage. In Leviticus, God was calling man. In Numbers, we see that God was specifically speaking to man. All new waves, all new moves of God, different truths being restored and bringing a revelation to the people. And then in Deuteronomy, God commanded these people. But when we come to Joshua, we see that God was conquering through man, and that actually possessing the land. So one more time, in Genesis, God chose man. In Exodus, God was redeeming man. In Leviticus, God was calling man. In Numbers, God was speaking to man. In Deuteronomy, God was commanding man. And in Joshua, God was conquering through man, possessing the land. He said, now arise. Now, every new generation comes with a new mandate and with a double portion. That's just the kind of God we are serving. Moses was a great leader, but Joshua was a man of unity involving everybody. We see in Exodus chapter 14 that they fled from the enemy, but in Joshua, the new generation, we see that they faced and they conquered the enemy, possessing the land. Not just an area, not just a part, but possessing the land. And that's really what we are believing for. We are believing that God moved from the east to the west and the south to the north, possessing the land. Now let's look at what that means. Moses was the leader, and really everything centered around him. In the new generation with Joshua, we saw teamwork. Not a one-man show, no stars, no everybody involved in the action. That's the principle and the example we clearly see through the life of Joshua. Joshua, yes, I always say to the people, Moses had a stick, but Joshua had the captain of the hosts with him. And Moses took the people through the desert, but Joshua took the people into the promised land, prosper, take possession of it all, and possess the land, bring fruitfulness in the land. Not just an area, not just the people, but the land. And that's what we are seriously believing God for Indonesia, of course. Now, I always say the revival, or when God really comes with that move that we are believing for, the entire body of Christ will be involved. Why? Because the child of revival has to be born through the church. Let me repeat that. The child of revival really has to be born through the womb of the church. Because God reveals himself through his people. Now, when we look at the principles of Joshua, when he went into the land, he involved the priests, he involved the Levites, he involved the army. Everybody was important and got involved. Everybody's shout was as important as Joshua's shout to bring the walls of Jericho down. And it will be no different for us. I say, if we really want to see the move of God, let's put all our differences aside. And you know what? I say, let's get everybody involved. The children, the youth, every network, every prayer network. Let's not just be all in our own little corners. But if we want to see a united move of God, we need to have a united stand. And what is unity? Unity is not conformity. Unity is symphony, according to Psalm 133. Oh, how beautiful it is for brethren to dwell together in unity, for there God commands the blessing. So if we want really the commanding of the Lord to bless the land according to his promise, that it would even carry out a high priest anointing, as it says, the oil run from right there from Aaron, down his beard, down his garment. If we want that kind of a flow in Indonesia, we have to follow the principle. Oh, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together, or
God's people to dwell together. But what is that together in unity? Together in unity doesn't mean we sound the same, act the same, even pray the same. It just means that we form a symphony, because the word unity means symphony. And so we sing the song of the redeemed and bringing the song of God to the land in humility and in prayer and in breakthrough and in signs and in wonders and in the fire of God, so that we actually go and impact the nations accordingly, because that is your call, Indonesia. God has never changed his mind. God has called you to bring that flow, the fire, the prayer, the anointing, the signs, the miracles, the wonders, and that example of united prayer, united stand, united working, united marketplace, united children, united wives, united meaning a symphony unto God, and teach that to the nations. So let me go on then. So what are all these things telling us? And what am I telling you today? God has decided to put his hand on this nation, to use this nation and to build up over time, to impact the nation spiritually and physically, to release the fire of God within the land and to take that to the nations. It's never just for ourselves. It's always for God's purposes in the nations. So we see here, your call has never changed, Indonesia. And in that I stand, and for that I believe, and for that I'm prepared to give my life if I have to be in, because we know that God has spoken, God has said it, and God cannot lie. So what is God doing? God is doing the same that he has done through Genesis. He fellowshiped with men. And so he brought move after move after move. Don't you understand, Indonesia, that God is preparing you, has preparing the womb spiritually, like a woman that's expecting a child, so that the child of revival can be born through the womb of the church. Don't you understand that God is preparing you and has prepared you from move to move, from wave to wave, from difficulty to difficulty, from crisis to crisis, to bring you into this unity, even this 5 o'clock prayer meeting, through the MORE movement, the marketplace ministry, and the 24-hour prayers. I know no other nation that has as many prayer towers like Indonesia. For us prayers, we could virtually be involved from morning till night, from one prayer tower to the next. What is God doing? He is bringing you into the place of the child to be born. The Joshua generation. In closing, let us go back to the youth of 1928. The Joshua generation of that day or of that time. Let's move on to the Joshua generation of right now, 2021, right where we are. And it takes us to our celebration we've just had. 76 years of independence. What does that mean? Let me leave you with this thought. Have you not known that it actually is a prophetic declaration in our land? Did you not know that the number 76 actually in the Hebrew stands for new beginnings? Do you hear what the Spirit of the Lord is saying? I bring something new, something fresh to possess the land, as much as Joshua did in his day as the revivalist of his time, as much as the youth of 1928 bring us now to 2021. I say unto you that word, that God is bringing something new, the number 76 being new, our celebration we just had of our independence is the word connected in Hebrew to Genesis 1:1, and God created the earth. God created something new. And that word bara or barbath means new beginnings springing forth.
I prophesy to you right now that God is going to bring something fresh and new to many of you. Many of you will see some of the promises you've not seen before happening. You will see how God start pulling us together like many streams into one that will become a mighty river, that will become a mighty sea. And the glory of the Lord will fill the land as the waters cover the sea. I am calling the Joshua generation of our time. I am calling every network. I am calling you into that place of a united prayer. Let's not all do our own little corners, but let's come together in a mighty stream so that the glory of the Lord will fill the land as the waters cover the sea. Why? Because you have been chosen already. You have been redeemed already. You have been called already. You have been spoken to by God already. He has commanded you already as the Joshua generation of 2021. Now, arise in Jesus' name into the call of that which God has set for the nation to impact the nations in Jesus' name. Consume me with your own desire. Give us your holy passion to touch the nations with your love. Offer up our prayer. Holy fire, make this temple house of prayer. Come touch my lips, my heart and my mind. Consume me with your own desire. Give us your holy touch the nations with your love. Revival, revival, revival in the land. Nations will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. Revival, revival, revival in the land. Nations will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir, hati dan pikiran dengan api urapanmu.
sini. Allahku kan melawat umatnya di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawat umatnya di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Revival, revival, revival in the land. Nations will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. Revival, revival, revival in the land. Nations will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. There is revival, there is revival, there is revival, there is revival, there is revival. There is revival, there is revival, there is revival in the land. Nah, tibalah kita pada segmen penting berikut ini, yaitu pesan untuk generasi. Dalam setiap gelombang revival kebangunan rohani, Tuhan juga membangkitkan orang-orang yang merespon panggilannya pada zamannya, bagi generasinya. Mereka saat ini memang sudah senior dalam usia. Namun, jangan lupa mereka dulu juga pernah muda seperti generasi kita. Mereka juga menghadapi situasi bangsa yang tidak mudah. Namun mereka meninggalkan jejak dan karya yang mungkin sebagian besar kita belum pernah mendengarnya. Kita memang merindukan kebangkitan generasi muda, namun tentu kita tidak dapat melupakan mereka. Melalui segmen pesan untuk generasi, mari kita dengarkan apa kerinduan hati mereka. Mari kita buka hati untuk menerima legacy dan wisdom yang berharga dari mereka. Di antaranya adalah Bapak Evangelis Meltari. Beliau adalah seorang saksi sejarah revival era 60-an yang pernah terjadi di kota Soe, Kupang, NTT, di tengah goncangan situasi sosial politik yang terjadi di Indonesia tahun 1965. Revival ini tercatat sebagai salah satu revival besar yang terjadi dalam sejarah kebangunan rohani di dunia. Sejarah itu mencatat semua mukjizat yang pernah tercatat di Alkitab, mulai dari air yang berubah menjadi anggur hingga kebangkitan orang mati terjadi di sana. Mari kita sapa beliau yang saat ini tinggal di Amerika dan masih sangat sehat dan bersemangat di usianya yang ke-75. Pesan saya kepada anak-anak muda, anak-anak Tuhan di Indonesia hari ini, jangan saja Anda membaca Alkitab, jangan saja pergi ke gereja, itu semua baik. Tapi rangkullah Yesus secara pribadi dan biarkan Roh Kudus memenuhi Anda dengan urapan yang segar hari ini, supaya Anda pun dari timur, dari Soe, Indonesia ke NTT, dari Indonesia ke Asia, dan dari benua Asia ke seluruh dunia. Ini adalah saat kehormatan besar, kesempatan luar biasa bagi kita bangsa Indonesia untuk bangkit dan membawa Injil Kerajaan Allah ini ke seluruh dunia.
Saya sudah lihat Tuhan membuat perkara-perkara besar 56 tahun yang lalu. Dan saya percaya bagi generasi muda ini yang adalah penerus pekerjaan Tuhan, Anda akan bangkit dan Anda juga akan melihat pekerjaan Roh Kudus yang besar. Asal saja Anda merangkul Tuhan Yesus, membuka hati buat Roh Kudus dan api kesuciannya, dan menaati firman Tuhan untuk membawa kabar Injil dan kasih Yesus kepada tetangga, ke pulau di mana ada, kota di mana ada diam, universitas di mana Anda belajar, tempat di mana bekerja. Dan dari situ, seluruh bumi pertiwi Indonesia, Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir sampai ke Rote, dan dari Indonesia ke Asia, dan dari Asia ke seluruh dunia, Anda dapat melaksanakannya. Sebab saya sudah lihat itu di dalam kehidupan pribadi saya sendiri, dan kehidupan pribadi banyak anak-anak Tuhan yang lain di Indonesia dan di seluruh dunia. Tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya pesan saya, mari kita kobarkan api Injil ini dengan kuasa Roh Kudus dari Indonesia ke seluruh dunia. Tuhan memberkati Anda sekalian. Berikutnya, mari kita sapa sosok yang satu ini, Bapak Evangelis Gondo Wijoyo di Yogyakarta. Berikutnya, mari kita sapa sosok yang satu ini, Bapak Evangelis Gondo Wijoyo di Yogyakarta. Beliau adalah Ketua Yayasan Pesat atau Pelayanan Desa Terpadu. Selain itu, Pak Gondo adalah pendiri dari percetakan dan penerbitan Kristiani Andi Offset, suatu pioner dalam dunia percetakan Kristen di Indonesia. Majalah Bahana adalah majalah rohani dengan oplak terbesar di Indonesia. Selain buku-buku lainnya yang diterbitkan Andi Offset, baik yang ditulis oleh penulis nasional maupun penerjemahan dari penulis-penulis internasional ke dalam bahasa Indonesia, sehingga menjadi berkat yang sangat berarti bagi generasi pada zamannya. Pak Gondo, apa yang memotivasi Bapak ketika Bapak di usia muda, di era tahun 1980-an, nekat membangun sebuah penerbitan yang pada waktu itu tidaklah populer? Bila menimbang bahwa konon mayoritas masyarakat Indonesia tidak hobi atau gemar membaca buku bermutu, bukan menjadi sebuah lifestyle. Apa pesan singkat Pak Gondo bagi generasi ini? Salam Sumpah Pemuda, salam sehat, salam semangat. Saya ingin menyampaikan bahwa bangsa yang besar itu karena punya budaya yang besar. Oleh karena itu waktunya sekarang ini kaum muda, kaum milenial di tengah-tengah pergerakan yang luar biasa, di tengah-tengah perubahan, di tengah-tengah percepatan yang luar biasa ini, di tengah-tengah era digital ini, saudara-saudara semua harus ikut mencerdaskan bangsa ini. Visi yang kami terima di Andi Offset, di penerbit Andi yang berdiri sejak 4 Januari tahun 1980 itu adalah ikut mencerdaskan bangsa lewat buku-buku, baik buku rohani maupun buku umum, majalah Bahana, renungan-renungan, dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi, waktunya sekarang ini saudara-saudara melakukan tindakan-tindakan untuk memberkati bangsa ini. Nah, penerbit buku rohani, penerbit Andi, Andi Offset, awalnya itu semua berat. Awalnya itu dimulai dengan sesuatu yang kecil semuanya. Tapi kami bekerja dengan sungguh-sungguh, kami bergerak terus dari hari ke hari mencari peluang-peluang yang baik dan melakukan inovasi-inovasi, perubahan-perubahan sesuai dengan perubahan zaman ini, sesuai dengan pergerakan-pergerakan, sampai akhirnya sekarang sudah puluhan ribu judul yang kami terbitkan. Ya, Bahana, ada Bahana Bible Study dan lain sebagainya. Dan muncul juga pergerakan-pergerakan misi yang lainnya yang kami kerjakan. Semua itu sumbernya adalah dari Tuhan Yesus Kristus, diajarkan oleh Roh Kudus-Nya kepada kami, sehingga setiap waktu kami berjalan seirama dengan Roh Kudus, sederap dengan Roh Kudus itu, dan ada pergerakan demi pergerakan, perubahan demi perubahan. Sampai sekarang ya, penerbit buku Andi sudah merambah sampai ke 21 provinsi. Kami sudah punya cabang itu menuju ke 160 cabang di seluruh Indonesia ini. Ya, saya menganjurkan kaum milenial bekerja keras, menemukan peluang-peluang yang baru. Memang ada waktunya kita ini mengikuti arus-arus yang ada,
tapi waktunya sekarang menciptakan arus-arus yang baru. Nah, kaum milenial ini mempunyai tugas untuk menciptakan arus-arus yang baru di dalam membangun budaya bangsa yang besar. Amin. Haleluya. Nah, tentunya berbicara tentang jejak-jejak revival Indonesia, kita mesti dengar juga sosok yang satu ini, Bapak Dr. Imam Santoso. Pak Imam semasa mudanya ternyata adalah aktivis pergerakan mahasiswa. Aktivitasnya itu kemudian membuatnya dekat dengan dunia akademis, dan kemudian itu memotivasinya untuk mendirikan gerakan Perkantas atau persekutuan antar universitas. Selanjutnya, menyadari tiada transformasi bangsa tanpa kegerakan doa, salah satu dari 100 hamba Tuhan berpengaruh di Indonesia ini kemudian mendirikan JDN atau Jaringan Doa Nasional yang menjadi motor dan dinamisator kegerakan doa di seluruh Indonesia. TCI yang dipimpinnya saat ini concern terhadap kondisi 12 kawasan kantung Kristen di Indonesia atau yang beliau beri istilah 12 Mutiara Nusantara, yang kondisinya saat ini seharusnya menjadi keprihatinan semua orang percaya yang peduli terhadap kondisi bangsanya yang sedang menghadapi ancaman radikalisme secara nyata. Mari kita sapa beliau untuk mendengar pesan singkat yang disampaikannya. Shalom Pak Iman, salam sehat tentunya. Pak Iman, pesan apa yang dalam kesempatan yang berharga ini yang paling mendesak untuk Anda sampaikan, khususnya bagi generasi ini untuk peduli terhadap kondisi 12 Mutiara Nusantara kita? Shalom saudara, kita di Indonesia ini dalam satu negara yang amat unik. Kepulauan terbesar di dunia, sekitar 17.000 pulau, kemudian dengan 801 bahasa. Kebinekaan yang amat besar dalam suatu negara kepulauan. Tetapi pada saat yang sama, kalau kita lihat fakta data sekarang, 62 daerah paling tertinggal dengan kemiskinan ekstrim, penderitaan besar, kualitas pendidikan kurang dan lain-lain, berada di daerah yang mayoritasnya Kristiani. Sangat tragis. Daerah-daerah yang kita sebut 12 Mutiara Nusantara. Hari ini kita memperingati Sumpah Pemuda. 93 tahun yang lalu, Sumpah Pemuda punya makna yang luar biasa. Makna bagi dari terbentuknya suatu bangsa yang besar, dari kebinekaan yang luar biasa. Nah, kalau bagi kita sekarang, bagi generasi masa kini, terutama masyarakat Kristiani, dalam era pembangunan ini, fakta kemiskinan dan ketertinggalan 12 Mutiara Nusantara ini merupakan tanggung jawab dan panggilan Tuhan bagi setiap kita. Edmund Burke, negarawan Irlandia, filsuf, anggota parlemen Inggris, berkata, tidak usah banyak hal ya, satu-satunya hal saja yang diperlukan untuk kemenangan kejahatan adalah kalau orang baik tidak melakukan apa-apa. Berpangku tangan saja. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Memang udah banyak terjadi pertolongan dan sebagainya. Tantangan yang besar ini harus dijawab dengan semangat bersama, kesatuan, kepedulian yang amat besar. Sekarang melalui momentum ini, saya mengajak kita makin bersatu dan makin berbuat, bekerja sesuatu yang nyata. Saudara peduli, mari bekerja sama, mari berbuat bersama-sama, mari bergotong royong untuk kemajuan 12 Mutiara Nusantara. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak-Bapak Revivalis, Pak Meltari, Pak Gondo, dan Pak Iman untuk pesan-pesannya yang sangat menginspirasi dan memotivasi generasi kami. Selanjutnya, setelah kita mendengar pesan untuk generasi, tentu tidak lengkap bila kita tidak mendengar suara generasi yang akan disampaikan melalui kolaborasi deklarasi doa yang disampaikan oleh gabungan generasi muda dan pahlawan bulu tangkis kita di Tokyo Olympic 2021, Gracia Poli.
Sebelumnya, inilah persembahan lagu United We Stand dari Next Gen Papua. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Anak-anak muda sorakan haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, ada panggilan-Mu buat generasi di Yeremia di bangsa Indonesia. Mari sama-sama katakan pujian ini. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilan-Mu atas hidupku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Come on, sing it out.
diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Kami rindu melihat generasi kami diselamatkan Tuhan. Utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Oh, ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Mari kita sembah Tuhan. Syaralabaralabo. Selamatkan generasi kami ya Tuhan. Selamatkan anak-anak muda di bangsa kami ya Tuhan. Ini doa kami, ini kerinduan kami, ini iman kami ya Tuhan. Syaralabaralabaralabaralabo. Kuriaralabashikiriaralabaralabaralabo. We cry out to you, Lord. Save our generation, save our generation, Lord. Curahkan roh-Mu buat generasi muda di bangsa kami ya Tuhan. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan berterima kasih atas pemimpin-pemimpin rohani, pendahulu kami, yang karena mereka negeri ini telah mengalami gelombang demi gelombang kebangunan rohani. Berkati mereka ya Tuhan, berkati supaya mereka terus setia sampai akhir, sampai Engkau datang kembali tak lama lagi. Biarlah generasi ini boleh melihat kehidupan dari pendahulu-pendahulu kami. Bukan hanya prestasi, melainkan terlebih lagi integriti. Ya, integriti. Keteladanan yang sejati. Deklarasi doa Indonesia 1, 28 Oktober 2021. Bagi bangsa kami Tuhan, kami berdiri, memohon ampunan-Mu bagi negeri kami. Ampuni ketidakpedulian kami selama ini. Ampuni kesalahan generasi kami, dan ampuni pula generasi-generasi pendahulu kami. Tuhan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Pulihkan negeri kami. Kami nyatakan di hadapan-Mu Tuhan dengan satu hati. Kami rindu kebangunan rohani terjadi. Lawat lagi Tuhan, lawat sekali lagi tempat-tempat di mana kaki-Mu pernah melawat negeri ini. Tuhan, kami nyatakan dengan satu hati, hari ini
generasi ini rindu kebangunan rohani sejati. Bagi bangsa ini, kami berdiri dengan satu hati. Kami siap menjadi generasi yang merespon panggilan-Mu untuk menjadi pelaku-pelaku kehendak-Mu bagi zaman ini. Di hadapan-Mu kami berdiri. Bagi bangsa dan negeri, kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, untuk membangun mentalitas karakter ilahi dan meraih prestasi sampai negeri kami penuh kemuliaan-Mu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Suara Generasi akan ditutup dengan segmen impartasi bagi generasi. Doa impartasi bagi generasi sekaligus menutup acara kita ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, seorang yang di era revival 90-an meresponi panggilan Tuhan bagi zaman ini, yang membawa kebangunan rohani melalui pembaruan dalam pujian dan penyembahan. Sekaligus menutup dalam doa mewakili seluruh revivalist pendahulu, Paniko akan mengimpartasikan Spirit of Revival, tongkat estafet revival kepada generasi penerus untuk melanjutkan berkobarnya api kebangunan rohani terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Generasi penerus, saya menyebutnya generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Generasi Yeremia adalah generasi yang merespon panggilan Tuhan di masa mudanya, dan generasi yang peduli terhadap kondisi bangsanya. Ini waktu kalian. Ini waktu kalian. Waktu kalian untuk melanjutkan api revival, melanjutkan estafet api kebangunan rohani. Kebangunan rohani yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Jangan bersandar kepada kekuatan dan caramu sendiri, melainkan dengan kekuatan Rohku, kata Tuhan. Selesaikan amanat agung, selamatkan jiwa-jiwa. Karena itu angkat tanganmu. Kita berbahasa roh. Tuhan izinkan saat ini kami mengimpartasikan estafet revival, api kebangunan rohani kepada generasi ini. Generasi penerus, terimalah kuasa Roh Kudus, terimalah kuasa Roh Kudus, kuasa Pentakosta yang ketiga yang memampukanmu untuk berkobar bagi Tuhan, memampukanmu untuk melakukan kehendak Allah bagi zaman ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima. Dalam nama Yesus, posisikan dirimu dan mulai bergerak sampai Indonesia, sampai seluruh Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. From east to west, Dari timur ke barat, dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, more revival, kebangunan rohani terjadi melanda seluruh bumi. Yes, revival is now. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia.
acara ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia Deklarasi Doa Indonesia 1, juga bagi para bapak-bapak revivalis, para panitia dan pendukung acara. Kita berdoa bahwa kebangunan rohani terjadi melanda negeri ini dan juga seluruh bangsa-bangsa. Revival is now. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Timur dan barat, dari utara selatan, lawatan Allah sekarang. Revival, revival, revival in the land. Nations will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. Revival, revival, revival in the land. Nations will come